bertemu dengan saya lagi. Kali ini saya sedang ada di farm babi yang ada di Magetan. Ini sebuah ide kreatif ini teman-teman, yang saya ingin berbagi sepintas ini. Jadi ketika teman-teman punya farm kecil, untuk menghemat tenaga pekerja supaya tidak banyak yang mengalokasikan pekerja untuk campur, ini sebuah kreatif. Saya tunjukin ya. Ini mini mixer. Jadi kayak pengaduk semen, sepintas kayak pengaduk semen. Jadi ada dinamonya, ada gearboxnya. Terus untuk muter ini molennya. Jadi molennya diputar. Ini kapasitas 50 kilo aja. Setelah diputar, campur, nanti baru dituang lagi. Jadi ini ide kreatif untuk rekan-rekan ketika mau memulai kandang yang dari skala kecil supaya investasinya tidak terlalu besar. Bisa dimulai dari alat-alat seperti ini untuk menghemat tenaga kerja. Emang ini pakai listrik. Nanti kalau misalnya mau pakai yang mau pakai bensin juga bisa, ini ya, motornya tinggal diganti yang pakai bensin. Jadi ini cukup kreatif, jadi bisa applicable untuk di kandang rekan-rekan yang mungkin skalanya baru 5 indukan, 10 indukan, ataupun udah sampai 50 indukan, kayaknya masih cover juga untuk ini. Tapi kalau untuk penggemukan mungkin nanti ini molennya akan terus nyampur ya seharinya. Ini sekali campur 50 kilo. Jadi lumayan, pakannya selalu fresh. Jadi tidak perlu stok banyak-banyak. Campur secukupnya untuk 1 hari atau minimal untuk sampai besok pagi. Untuk 1 hari kerja, besok nyampur lagi, campur lagi. Jadi itu ide kreatif, bisa ditiru. Ini sharing dari peternak dari Magetan. Supaya investasinya tidak terlalu besar tapi pekerjaan efektif. Jadi pekerjanya akan lebih banyak kerja di kandang, ngurusin masalah yang lebih detail, masalah manajemennya. Untuk pencampuran pakan apa-apa kita sedikit-sedikit pelan-pelan menggunakan teknologi. Itu untuk hari ini. Luar biasa dahsyat untuk peternak-peternak yang ada di Jawa Timuran ini. Kita bisa saling berbagi apa-apa perkembangannya, teknologinya pelan-pelan sudah diserap. Luar biasa dahsyat. Tetap semangat, berkembang terus peternakannya. Oke, rekan peternak, kembali bertemu dengan saya Chandra. Pada kesempatan kali ini, tadi kita sudah belajar tentang mixer pakan. Nah, sekaligus kita langsung masuk ke materi formulasi pakan. Karena ternyata 60-70% biaya itu biasanya berasal dari pakan. Itulah kenapa kalau peternak pemula langsung, Pak bagi formulanya dong, Pak bagi formulanya dong, Pak bagi formulanya dong. Sekali lagi saya ingatkan, tidak ada yang gratis. Formula itu adalah rahasia kekuatan satu bisnis. Itu formulasi pakan dari berbagai pabrik itu tidak akan dibagikan karena menjadi rahasia internal perusahaan, secret. Jadi ketika resep itu dibagi-bagikan, tanda tanya. Itu resep diberikan yang bohongnya atau fake-nya atau hanya supaya dia bisa berjualan. Jadi kita lihat di sini. Pada kali ini saya bukan mau jual pakan, jadi santai saja. Di sini saya memperkenalkan bagaimana cara memformulasikan pakan sendiri di rumah. Nah, formulasi itu tidak sesederhana yang dipikirkan. Ya, jadi di dalam peternakan itu kan kita sama-sama mengenal bahwa di dalam pakan itu ada yang namanya nutrisi atau kandungan gizi. Nah, gizi yang ini tidak sesederhana yang hanya mencampurkan antara dedak, sentra, dan jagung. Kenapa? Karena kita harus menghitung kebutuhan energi. Contoh untuk energi. Ini belum ngomongin vitamin, belum ngomongin protein. Energi saja. Energi total dari pakan itu biasanya dibagi 2. Yang pertama yang dapat dicerna, yang tidak dapat dicerna akan keluar lewat kotoran. Makanya biasanya untuk melihat energi yang terbuang lewat kotoran tuh kotorannya dilabkan supaya kita tahu berapa energi di dalam kotoran. Setelah yang dicerna itu biasanya beberapa masih terbuang lagi lewat urin, berapa keluar lewat metan dan akhirnya menjadi energi metabolis. Nah, inilah biasa yang dipakai untuk kita mengatur pakan. Jadi ada heat increment, ada energi neto. Energi neto ini adalah yang semuanya digunakan. 1 untuk hidup pokok, 2 untuk produksi. Nah, inilah kenapa kita mendapatkan performa kandang loh. Untuk hal-hal reproduksi, untuk hal-hal produksinya kenapa lemah? Kenapa dia tidak tumbuh, tapi hidup, tidak mati gitu. Nah, jadi hanya memenuhi kebutuhan pokok saja.
pakan yang diberikan, belum memenuhi untuk produksi. Nah, produksi ini nambah bobot, produksi telur, birahi, produksi sperma, produksi hormon, ini produksi. Nah, kalau kebutuhan untuk produksinya tidak cukup, dia hanya untuk hidup pokok saja. Nah, hidup pokok ini gambarannya ternaknya makan tidur, makan tidur, makan tidur, tumbuh enggak gitu kan, birahi enggak, kawin enggak, makan tidur gitu. Nah, itu kalau udah banyak sekali ternak yang tidak produktif, tidak tumbuh normal, induknya tidak mau birahi, tidak mau kawin, pastilah nutrisi menjadi jawabannya. Itulah kenapa kalau kepada peternak pemula, saya seringkali menyarankan bahwa ketika masih belajar dari manajerial, fokuslah di manajerial. Jadi di dalam manajerial itu kan kalau kita bahasa peternakannya kan ada segitiga sama kaki, itu 3 faktor pilar utama. Yang pertama adalah genetik. Yang kedua adalah formulasi pakan atau nutrisi pakan. Yang ketiga adalah manajemen dan fasilitas kandang. Nah, tiga-tiganya ini tidak ada yang bilang mana yang penting, mana yang lebih penting. Semuanya penting. Pakan 70%, 60% biayanya. Bibit juga gitu, genetik. Kita investasi juga besar, mahal gitu kan. Kandang apalagi gitu kan. Yang luar Jawa mungkin mendapatkan bahan baku, mau bikin semen, batako, rangka baja, tidak mudah gitu. Nah, tiga-tiganya ini akan bersinergis menjadi satu yang namanya performa. Itulah kenapa kalau peternak yang pemula, saya sarankan fokus saja dulu di manajerial sampai expert atau sampai berpengalaman, sampai sudah dapat, oh begini toh caranya pelihara. Nutrisinya serahkan saja sama ahlinya dulu, nutrisi apa pabrik pakan atau peternak yang sudah sukses gitu. Kita beli pakannya gitu, enggak apa-apa. Kita berbagi, kita kasih keuntungan buat mereka, enggak masalah. Fokus dulu di manajerial. Manajerialnya sudah sukses, performanya sama persis dengan peternak yang kita beli di tempat kita beli pakan, ataupun kita lebih bagus performanya, barulah kita berpikir belajar tentang formulasi. Nah, sekarang ini kan banyak yang salah kaprah, modalnya mepet, beli genetiknya memang yang mahal, pakannya beli sembarangan ataupun beli di tempat yang asal, tapi cara pemeliharaannya dia tidak tahu, akhirnya ternaknya sakit. Harus dipelihara begini begitu, tapi kita tidak bisa penuhi kebutuhan kandangnya sama. Jadi segitiga sama kaki. Kalau saya boleh saran, peternak biarlah fokus dulu yang pemula ini di manajemen dan fasilitas kandang. Fokus saja dulu di pemeliharaan. Bentuk kandang, sertifikat kandang. Untuk nutrisi, serahkan orang yang ahli, pabrik pakan, atau sales pakan untuk membuatkan formula. Kalau tidak perform, tendang aja, ganti dengan pabrik pakan yang lain. Jadi tidak usah terlalu banyak repot cincong. Kita pokoknya yang penting profit, yang penting untung. Mereka bantuin kita gitu. Jadi manajemen dulu digenjot, fasilitasnya dulu diperbaiki. Nah, setelah mendapatkan performa yang bagus, barulah kita memikirkan, oh bagaimana kita menginvestasikan genetik yang bagus. Setelah itu baru, oh saya mau belajar formulasi pakan. Nah, sekarang kita masuk ke tema formulasi pakan. Ini saya kasih contoh, saya mau membuat pakan finisher. SNI-nya kodenya ini, silahkan dicek saja di Google, masuk Google, kasih kode SNI 013914-2006. Itu akan keluar pakan pengemukan finisher SNI-nya. Nah, di sini langsung saja ke tabelnya. Nah, ini standar mutu minimal kalau kita mau dagang atau kita mau pakai sendiri di kandang, formulanya seperti ini. Minimal, ini standarnya. Nah, jadi kita mau belajar, kita masuk ke formulasi. Nah, ini saya kenalin dulu tentang bahan baku. Bahan baku di sini biasa yang sering pakai untuk babi adalah ya jagung kuning, bunggel kedelai, kopra, yisak. Ini enggak semuanya harus dipakai ya. Gandum, konsentrat, tepung ikan, metionin, semua ini. Nah, ini saya gabung juga dengan produk-produk Altek. Jadi kita lihat nanti ke depannya seperti apa kita membuat formulanya. Oke, jadi ini kita keluar, kita masuk ke formulanya saja. Kita pakan babi finisher. Saya ini ulang dari awal ya, saya kosongin dulu. Oke. Nah, tadi kita masuk ke standar yang di sini. Kadar airnya 14, protein kasarnya 13. Nah, kita buat di sini 14, 13,
ininya fatnya 8, fibernya 7, kalsiumnya range-nya ini 0,9 maksimum fosfor. Ya, ini ME-nya. Nah, ME-nya kan di sini ini kan butuhnya 2900. 2900 kita convert dulu. Kalau saya punya software ini dari kan ini kan kilokalorinya 2900, kita mau ngitung kalori per poundnya berapa, calculate. Nah, kilokalori jadi bagi 1000. Nah, 1315 terus sini sama 1350 nih kalau saya pakai 3000 kilokalori per kilogram. Nah, metioninnya 0,3%, lisinnya 0,7%. Nah, biasanya saya tidak mau pakai yang minimum ini. Minimum saya mau pakainya di 16, maksimum di 17. Kalau saya ya, ini selera ya. Tergantung rekan-rekan untuk mau pengennya levelnya di mana. Nah, add ingredient kalau saya pakai standar aja, jagung, terus konsentrat, terus dedak. Nah, dan penambahan dedak ini hati-hati. Banyak sekali saya menemui peternak itu senang sekali menambah dedak karena dedak akan membuat pakan murah. Tapi mohon maaf, berita buruknya ternak Anda akan lambat berkembang dan ternak Anda akan mengalami banyak penyakit, banyak kelainan pertumbuhan. Kenapa? Karena di dedak ada yang membuat imbalancing mineralnya, dari fosfornya, seratnya juga tinggi. Walaupun dia juga proteinnya lumayan tinggi, tapi akan mempengaruhi. Nah, kita lihat dulu ya. Dari 3 bahan ini kita formulakan coba. Ah, invisible. Kita mau lihat invisible-nya dari mana. Invisible-nya, proteinnya dia mau di atas 17%. Fosfornya dia ketinggian karena dia ngambil dedaknya kebanyakan. Nah, saya mau bilang 3 formulasi ini sentrat, karena sentrat kan tipis-tipis ya bedanya satu pabrik dengan pabrik lainnya. Itu kalau sentrat jagung dan dedak saja sebetulnya program ini nggak mau running. Ups, sorry. Jadi saya tidak tahu kenapa pabrik pakan juga tidak ajarin untuk memakai bahan lainnya selain 3 ini. Saya coba untuk nambah ke ampuk jagung. Kita coba ampuk jagung, apakah dia mau selesai? Yes, selesai masalah kita dengan menambahkan ampuk jagung. Yeay. Dan apa yang terjadi ketika saya menambahkan ampuk jagung? Ya, proteinnya masuk 16%, fatnya masuk, seratnya masuk, semuanya masuk, energi masuk, metionin masuk, lisin masuk. Oke, komposisinya seperti apa? Jagungnya mau 27%, ampoknya mau 32%, dedaknya mau 18%, konsentratnya 21%. Harganya di bawah 5.000 ini untuk harga beli saya di sini ya. Anggap aja nih rupiah per kilo gitu. Ini bukan per ton, rupiah per kilo gitu. Nah, ketika harga beli Bapak Ibu naik, pasti harga ini nanti akan naik. Jadi harga ini sampel aja, jangan dibawa serius. Ini saya survei dari satu daerah. Mungkin di daerah masing-masing nanti akan berbeda. Nah, di sini baru kita bermain. Misalnya, saya pengennya ada patinya banyak. Jadi, saya pakai jagungnya dominan 45%. Kita coba nih. Oke, sampai 45% formula walaupun harga pakan naik, tapi formulasinya naik. Kita lihat. Oke. Dari energinya sebelumnya 113 energinya naik kalau kita naikkan jagung. Energinya naik kalau kita menaikkan jagung, dia sampai ke limit optimum. Terus akhirnya penggunaan dedak dan penggunaan ampoknya ya, penggunaan ampoknya akan kita ulang ya. Sorry. Kita ulang kalau ini tidak ada batasnya. Oke, 27, ampoknya 32, konsentratnya 21. Kalau kita ini naikkan 45, oke, 22, ampoknya yang kurang lari ke jagung. Rice bran-nya 10, konsentratnya naik 22%. Ini juga bisa jadi satu pilihan formulasi. Artinya, kita perlu menambahkan ampok nih. Ampoknya 22%, dedaknya 10%. Nah, misalnya ketika peternak ingin nambahin dedak minimal 15% gitu. Oh, invisible. Kenapa invisible? Karena proteinnya terlalu tinggi. Jadi kalau mau nambahin dedak, jagungnya kita coba lepas.
Oke, kita lihat. Oh, jadi kalau dedaknya naik 15%, ampoknya kita coba dedak sampai 25%. Yang paling senang peternak. Oh, ternyata menambah dedak sampai 25% itu mengganggu formulasi pakan. Jadi nutrisinya tidak terpenuhi. Apa yang tidak terpenuhi? Proteinnya terlalu rendah, energinya terlalu rendah. Jadi menambahkan dedak di atas 25% itu sebetulnya sudah menjadi alarm nih, udah tidak bisa nih. Kita coba 20 ya. Kita coba 20%. Nah, masih 20% masih invisible. 20% dedak. Jadi 20% dedak, ampoknya 22, sentratnya 21. Nah, kita lihat di sini keseimbangannya. Oh, keseimbangannya masuk, energi masuk, metionin masuk, lisin masuk, protein masuk, kalsium masuk, fosfor masuk. Nah, ini minimal nih. Oke. Kita bisa kunci formulanya di seperti ini. Jadi harganya sekitar 5.000 sampai 5.500 lah kalau di pasaran. Biasanya agensi kan ambil untung ya di situ ya. Nah, harga ini juga tergantung dari harga beli bahan bakunya ini. Kalau bahan bakunya belinya mahal, harga pakannya mahal. Ini saya bilang ini adalah pakan standar. Pakan standar untuk finisher. Jadi komposisinya yang gini, nah, ketika rekan-rekan pengen mengupgrade, misalnya kita upgrade, oh saya mau pakai Altec Premix, kita pakai Nupro, dosisnya berapa? Kalau untuk finisher 500 gram, 500 gram per ton. Apa yang terjadi ketika kita nambah? Ya harganya, oh ternyata pakai Altec nggak mahal ya, tetap 5 ribuan formulanya ya, luar biasa. Jadi pertumbuhannya cepat, pakan kualitasnya jadi kualitas premium, tapi harganya harga rakyat. Ini yang kita cari ya kan. Nah, kita coba lagi. Misalnya saya mau nambah toxin binder. Ini saya kasih toxin binder yang terbaik nih. Toxin binder dari yeast. Dia broad spectrum, bisa nangkap semua toksin yang ada di jagung. Presentasenya hampir 80 sampai 90%. Ada sekitar 66, 37 yang kita bisa tes. Ada banyak sekali mikotoksin yang bisa tertangkap oleh Microsoft dari Altec ini. Kita masuk dosisnya berapa? Oh, kalau finisher dosisnya setengah kilo saja per ton. Ya, setengah kilo per ton. Kita lihat. Ya, di sini lihat. Harganya belum sampai 6.000. Kita harganya masih di bawah harga pasaran nih, masih murah. Kita padahal sudah nambahin premixnya Altec nih. Kita bisa nambah lagi. Oh, saya mau butuh vitamin. Vitaminnya bukan main-main. Saya beli vitamin yang bagus nih. Harganya 250.000 per kilo. Saya mau pakai cuma 150 gram saja. Saya mau ekstra nih. Karena lagi musimnya ASF. Saya mau nambah vitamin C, vitamin B, kekebalan tubuh. Oke, nah harganya 5.100. Lihat, menambahkan vitamin cuma 150 gram per ton, tapi harga pakan langsung naik 100%, 100 rupiah per kilo. Jadi memang vitamin ini perdebatan mau dipakai full dosis, setengah dosis atau gimana. Jadi kalau saya sih, saya mau bayar harga ketika kondisi seperti ini. Nah, ini juga saran sebagai peternak ya. Jadi ketika lagi sedang wabah, bukan menghemat pakan. Ketika rekan-rekan menghemat pakan, itu membuat imun sistem kesehatan ternak menjadi rendah. Kalau udah rendah, malah gampang terserang penyakit. Seharusnya kalau lagi musim penghujan, lagi musim pancaroba, lagi musim penyakit banyak datang, itu kita naikkan kualitas pakannya. Kenapa? Karena ternak yang sakit itu butuh banyak protein. Ternak yang sakit butuh banyak nutrien. Jadi bukan malah di-korting-korting, di diskon-diskon cari pakan yang murah. Walaupun itu sebagai cara untuk menurunkan kos atau supaya tidak banyak rugi. Kalau saya sedang dalam kondisi yang wabah, teman-teman takut untuk terkena penyakit, bagusnya ternaknya dijual aja daripada diturunkan harga pakannya yang membuat kesehatan ternak malah turun. Kesehatan ternak turun malah nanti mati di kandang, rugi sendiri. Jadi kalau tidak kuat, memang modalnya udah habis, takut ketular, jual aja. Break aja dulu, toh ukurannya juga masih farm kecil. Kalau ukurannya farm besar, baru investasi lah. Orang udah besar, investasi biosecurity. Gak usah banyak orang tamu masuk ke kandang. Untuk apa?
Babi begitu-begitu juga, mau beli bisa lihat foto, bisa lihat video. Zamannya udah canggih, coy. Nggak perlu orang masuk ke kandang yang akhirnya bawa penyakit. Ketika ketularan rugi sendiri, tutup kandang. Jadi kan siapa yang rugi kalau kandang ditutup? Atau kandang harus mati semua? Siapa yang rugi? Sendiri. Belum ada asuransi peternakan. Kalau udah ada enak bisa diganti. Nah itu, jadi kalau lagi wabah, lagi pancaroba, bukan nutrien pakannya malah diturun-turunkan supaya dapat yang murah. Tapi populasinya turunkan supaya harga cepat naik. Itu kan sebetulnya kan supply dan demand saja. Orang latah, harga naik, pelihara ternak. Ketika semuanya pelihara ternak yang sama, jual di periode yang sama, pasti supply lebih besar daripada demand, harga turun. Itu hukum ekonomi. Nah, di sini ketika memang takut kepada virus atau biosecurity, kalau tidak ada investasi untuk biosecurity ya kurangi populasi supaya kalau mati semua tidak stres. Jadi itu saran dari saya. Jadi ketika dari wabah pancaroba harapannya bukan malah menurunkan kualitas pakan, itu namanya ngundang penyakit, bukan menangkal penyakit. Oke, ya, gambarannya seperti ini. Ini masih 5.100. Mungkin kalau harga belinya peternak kecil mungkin di sini sampai 5.500 atau bahkan ya saya tidak tahu kalau di luar Jawa mungkin sampai dengan 6.000 atau bahkan 7.000 ya ongkos kirim ya. Nah, bagusnya memang memasukkan bahan-bahan baku yang mudah didapat di daerah setempat, misalnya kopra gitu. Jadi bisa ditambah kopra kalau yang di Manado atau tambah apalagi gitu. Untuk yang seratnya terlalu tinggi mungkin kita bisa fermentasi terlebih dahulu bahannya, baru kita campurkan ke pakan ternaknya, jadi tidak langsung ke ternak. Ini gambarannya formulasi standar kalau mau buat formula formula babi. Walaupun sebetulnya di dalam konsentrat ini sudah ada vitaminnya, tapi terkadang itu yang membedakan pabrik pakan satu dengan yang lainnya. Merek vitamin yang dia pakai apa, jenisnya apa, dalam konsentrat ini ada enzimnya atau tidak, mineralnya inorganik atau organik. Nah, itu juga akan menyebabkan perbedaan. Jadi di dalam formulasi pakan kita juga harus mempertimbangkan pakan itu mudah teroksidasi atau tidak. Terus banyak senyawa dari mineralnya itu stabil atau tidak. Jadi kalau kita punya mineral Altek kan ikatannya dia stabil. Jadi ikatannya kuat, proteinit, jadi mineralnya dibungkus sama protein sehingga tubuh mendeteksi dia sebagai protein. Nah, beberapa perusahaan itu inorganik, dia digabungkan dengan sulfat. Nah, digabungkan dengan sulfat ini biasanya kalau di dalam suhu pH asam di dalam pencernaan biasanya ikatannya tidak kuat sehingga mudah terlepas. Nah, kalau sudah terlepas, biasanya yang namanya mikromineral atau trace mineral itu akan menjadi radikal bebas di dalam tubuh. Itulah yang kenapa babinya sering kutilan, bengkak-bengkak, bisul-bisul, karena banyak radikal bebas yang membuat alergi, yang akhirnya merusak liver. Nggak tahu nih kenapa livernya kok selalu hitam gitu. Selalu hitam, lihat dulu ya. Kalau hitamnya karena dia dipotongnya setelah mati, mungkin itu darah yang membeku. Tapi kalau kita potongnya memang proper untuk nekropsi, kita lihat kondisinya, oh begini toh kondisi livernya, oh begini toh kondisinya, kita tahu ini oh toksiknya dari mana, cemarannya dari mana nih, kok masuk logam berat, kok masuk toksin, kok masuk ini. Jadi nutrisi ini sangat menentukan kesehatan ternak Bapak Ibu di kandang. Misalnya kalsium fosfornya ini tidak imbang, kalsium ini fosfor misalnya terlalu tinggi atau terlalu jauh bentangannya. Ini kan saya pasang rasionya 1,35. Jadi semakin bagus keseimbangan rasio antar makromineral, mikromineral, tidak ada yang overdose, keseimbangan organik inorganik atau full organik itu juga akan mempengaruhi kualitas kesehatan ternak pada umumnya. Jadi itu jadi yang membedakan biasanya satu pabrik pakan dengan yang lain biasanya di feed additive-nya. Kalau formula besarnya biasanya sih sama saja ya, namanya konsentrat ya pasti ada bungil kedelai, kalau nggak pakai tepung ikan ya tepung daging, kalau nggak pakai tepung daging ya nanti pakai tepung protein yang lainnya, belum lagi nanti ada masuk lisin, metionin yang ini. Jadi setiap pabrik punya seninya sendiri-sendiri yang dimana itu jadi rahasia perusahaan. Oleh karena itu untuk ternak pemula kita ingatkan lagi supaya fokus di manajemennya dulu.
Kalau udah dapat untung, baru bikin fasilitasnya yang bagus. Kalau sudah dapat untung lagi, kualitas yang bagus, baru beli bibit yang bagus. Setelah beli bibit yang bagus, silahkan yang terakhir adalah formulasi pakan, belajar pakan, ambil pakan bahan bakunya, campur sendiri supaya dapat pakan dengan harga yang murah, yang efisien. Memang step-stepnya seperti itu, tahapan-tahapan yang perlu dilalui untuk peternak kecil. Jadi jangan mau yang instan, jangan mau yang semuanya serba cepat, mau seperti paste tapi tidak kuat pondasi materinya, pondasi teorinya, yang akhirnya menghadapi masalah bingung. Kenapa begini, kenapa begitu, kenapa mencret, kenapa collab, ternaknya kenapa mati. Jadinya salah-salahan, jadinya putus asa, jadinya trauma. Itu yang akan membuat peternakannya akan susah berkembang. Jadi perlahan tapi pasti, yang penting ada progresnya, pelajari satu persatu faktornya, bagaimana cara memformulasikan pakan, nutriennya seperti ini, patokannya dari mana, dari SNI, minimal dari SNI, nanti bisa di-adjust lagi, SNI cuma minta 13%, kita biasa adjust sampai 16-17%, sisanya ikutin aja, aturannya seperti apa, pengennya apa, nanti lain lagi kalau kondisi kotorannya seperti apa, minta dagingnya merah, minta dagingnya kering, minta dagingnya lemak tipis gitu. Misalnya kita buat ya, lemak tipis gitu misalnya. Oke, lemak tipis. Jadi kita biasanya masukkan lagi chromium organik, biochrome. Kita masukkan biochrome, dosisnya 300 gram per ton. 300 gram per ton. Oke, formulated visible. Ini harganya naik sedikit. Ya, formulanya seperti ini. Ini biasanya kita neken lemak nih. Karena biochrome-nya ini untuk neken lemak. Oke. Nah, itu biasanya kalau kondisinya lagi biasa-biasa saja, ya ini vitamin kita bisa remove. Ya, vitamin kita remove, kita bisa treatment lewat air minum seminggu sekali atau berapa. Karena kita harap dari konsentrat ini sudah ada vitaminnya, jadi turun lagi harga pakannya. Misalnya harga jagungnya dapat bagus, lagi fresh, kita cek ada masalah, kita bisa cabut toxin bindernya atau kita masukkan yang yang clay saja, formulate turun lagi. Nupro. Begitu juga kalau kita mau pasang, kita tambah-tambah harga pakannya naik, kita tinggal konversi aja, nambah apa, dapat dagingnya atau dapat performanya apa. Jadi dapat apa jadi apa. Itu pertukaran uang, beli apa dapat apa. Jadi beli premix dapat daging, beli premix dapat pertumbuhan, beli daging dapat kesehatan. Jadi itu adalah klaim-klaim dari Feed Addictive di mana Alltech juga ada di dalamnya. Oke, jadi itu terima kasih untuk kesempatan kali ini. Belajar banyak kita tentang pakan, tentang bagaimana mencampur, teknologi pencampuran yang murah, molen, atau mixer yang mahal sekalipun yang 30-40 juta. Jadi terserah rekan-rekan sejauh mana akan membelanjakan investasinya. Saran saya step by step, jangan gerusa-gerusu, jangan terlalu mendengar kata marketing. Karena di situ banyak sekali slogan-slogannya hanya untuk menjual saja, tapi kita perlu blueprint-nya, perlu perencanaan bisnisnya. Jangan semuanya dibeli di tahun pertama. Ya kalau anak sultan ya silahkan, kalau sultan mah langsung saja beli kandang jadi. Nah, tapi kalau sebagai pengusaha yang dari kecil, uang nominal ini sangat berharga, jadi jangan sampai salah mengalokasikan dana. Usahakan masuk di pos-pos dana yang memang urgensinya itu sangat dibutuhkan untuk memulai peternakan, dan jangan terpancing untuk pembelanjaan yang tidak perlu. Dari saya itu salam jaya peternak Indonesia. Ketemu saya lagi di video berikutnya. Jangan lupa klik subscribe dan share video saya ini ke rekan-rekan peternak lainnya. Barangkali masih ada banyak peternak yang ingin belajar tentang formulasi pakan dan peternakan babi pada umumnya. Ketemu di video saya selanjutnya. Dah.